Так бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Selamat datang di channel cerita Simbah. Piye kabare, masih mandi pakai air? Kali ini Simbah akan melanjutkan sebuah cerita dari buku yang berjudul Kisah Tanah Jawa Jagat Lelembut yang ditulis oleh @Kisah Tanah Jawa dan Dapur Cerita. Tema kita kali ini yaitu Gendruwo. Gendruwo merupakan salah satu golongan makhluk astral yang menghuni tanah Jawa. Wujudnya seperti kera besar nan kekar yang sekujur tubuhnya berwarna hitam legam, ditumbuhi banyak bulu, dan bermata merah menyala. Gendruwo menyukai tempat-tempat yang lembab, berair, dan gelap untuk ditinggali. Seperti pada bangunan kosong, batu besar, rumpun bambu, pohon rindang, bahkan tidak jarang juga menetap pada benda. Koloni Gendruwo terbesar ada di lereng Gunung Merapi, Alas Purwo Banyuwangi, dan hutan Danalaya Wonogiri. Gendruwo mempunyai kemampuan berinteraksi dengan manusia. Dia juga bisa berubah wujud menyerupai fisik manusia, kemudian menggoda manusia. Hal ini bertujuan untuk hal cabul, memberikan nomor judi togel, pesugihan, pengasihan, dan ilmu-ilmu tertentu. Khusus untuk hal cabul, nanti Simbah akan memberikan cerita yang agak panjang berdasarkan pengalaman dan cerita yang beredar di masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal Simbah. Kehadirannya ditandai dengan aroma yang khas, tercium seperti singkong bakar, kentang rebus, bau bangkai yang sangat busuk, bakaran sampah, bahkan aroma anyir yang menusuk. Bulu gendruwo yang hitam, kaku, panjang seperti ijuk, pada kepercayaan tertentu bisa diminta untuk dijadikan bulu perindu. Tidak hanya itu, bulu gendruwo ada yang dimanfaatkan oleh dukun hitam sebagai susuk kejantanan yang dipasang di alat kelamin laki-laki. Salah satu jimat gendruwo yang banyak dicari orang adalah sarung serta mustika merah kehitaman yang dimiliki oleh sosok gendruwo. Sarung itu bisa digunakan sebagai jimat untuk menghilang dari pandangan manusia. Biasanya sarung itu digunakan oleh para pencuri untuk mengelabui pemilik rumah. Sedangkan batu mustika dipercaya dapat difungsikan sebagai jimat kekebalan serta kesaktian bagi pemiliknya. Namun untuk mendapatkan kedua jimat tersebut tidaklah mudah, terutama batu mustikanya. Satu-satunya cara ya hanya dengan mengalahkan sosok tersebut, karena mustika itu biasanya hanya dimiliki oleh pemimpin koloni yang usianya cukup tua. Kalau Simbah daripada repot-repot dan capek-capek memakai mustika dari gendruwo yang cara mendapatkannya susah, begitupun ada jarang yang asli. Begitupun asli harganya pasti miliaran. Kalau Simbah sih lebih baik pakai rompi anti peluru ya. Sama-sama kebalnya, sama-sama tuah yang didapatnya, tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Tapi tentu itu kembali ke pilihan pendengar masing-masing. Kita lanjut ke cerita Simbah tentang gendruwo yang sering berbuat cabul kepada manusia. Simbah mendapat pengalaman dari gurunya Simbah. Simbah juga berguru. Beliau adalah seorang yang memiliki pengalaman spiritual serta supranatural yang sangat banyak. Beberapa hal negatif yang ditimbulkan dari gendruwo yang memiliki sifat cabul, yaitu yang pertama, membuat si wanita yang pernah dicabuli oleh gendruwo itu menjadi frigid atau tidak tertarik berhubungan seksual dengan manusia. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan yaitu membuat wanita-wanita yang masih single menjadi sulit jodoh karena dia tidak tertarik dengan manusia. Sedangkan apabila wanita tersebut sudah berkeluarga, bersuami, maka seringkali hubungan rumah tangganya menjadi kandas atau bercerai karena memang si istri tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
serta tidak dapat menikmati hubungan seksual bersama suaminya. Ada beberapa cerita yang Simbah pernah tahu. Cerita pertama datang dari daerah tempat tinggal Simbah sendiri, yaitu di kabupaten ya, di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Alkisah, di suatu tempat dekat sebuah kantor pos lama, ada sepasang keluarga tanpa anak, jadi masih pengantin baru. Yang suami bekerja sebagai pengantar pos, sedangkan yang istri di rumah sebagai ibu rumah tangga. Kejadian itu terjadi di tahun 80-an, di mana handphone belum semarak sekarang, yang mana kita bisa video call sewaktu-waktu. Seperti biasa, sang suami berangkat bekerja naik sepeda motor kala itu, dimulai dari pagi dan pulang pada sore hari. Beberapa waktu ketika suami telah berangkat pergi bekerja, pada tengah hari itu dia sering pulang dengan alasan mau makan. Sang istri pun tidak curiga, ya dia siapkan makanannya sebagaimana biasa. Kemudian setelah selesai makan, sang suami itu minta untuk melakukan hubungan seksual. Tapi anehnya, menurut penuturan si istri bahwa si suami ini tidak pernah puas. Jadi berbeda dari biasanya, ya mungkin kalau biasanya satu kali permainan selesai, nah ini sampai berkali-kali. Nah hal itu nampaknya terjadi hingga beberapa hari. Baru ketahuan setelah tanpa sengaja si suami itu tidak sengaja pulang pada tengah hari karena memang tugasnya telah selesai. Yang mana pada saat itu si genderuwo yang menyamar menjadi suaminya itu masih berada di dalam rumah. Mengetahui suami aslinya pulang, si genderuwo yang masih berada di dalam kamar tiba-tiba menghilang begitu saja, meninggalkan si istri dalam kebingungan. Dan ketika si istri keluar rumah, loh suaminya kok ada di depan? Padahal baru saja belum lama mereka bergumul di dalam kamar. Hal inilah yang kemudian menjadikan istri bertanya-tanya, lalu melakukan cross-check dan bercerita apa adanya kepada si suami. Nah si suami lantas menyimpulkan bahwa loh kok kamu gak curiga kalau itu bukan diriku. Si istri mengatakan bahwa semuanya mirip, persis sama, mulai dari wujud, aroma, pakaian. Yang membedakan hanya ketika si suami pulang dia tidak membawa sepeda motor. Yang ketika ditanya oleh si istri, kemana sepeda motormu, katanya dititipkan di kantor pos. Hal ini kemudian menjadi ramai ya perbincangan kala itu, hingga kemudian si istri dan suami ya pasangan tersebut memutuskan pindah. Entah sekarang kemana Simbah kehilangan jejaknya. Cerita selanjutnya juga muncul dari sebuah pasangan di Jawa Tengah. Kalau yang ini lebih mengerikan lagi ya. Pasang suami istri sama, belum punya anak juga karena masih pengantin baru. Yang istri sebagai ibu rumah tangga, sedangkan yang suami adalah pemborong sayur di pasar. Jadi sebagai pemborong sayur, si suami ini berangkat bekerja kulak sayur itu tengah malam. Kemudian sampai di pasar besar, dia kulak sayur, diangkut ke atas pickup, lalu jam 3 pagi dibawa ke pasar. Nanti di pasar jam 3 pagi itu dia memenuhi ya pesanan dari pedagang-pedagang sayur yang kecil-kecil. Hingga subuh kemudian pedagang yang kecil-kecil itu membuka lapaknya sehingga masyarakat bisa membeli. Nah subuh itu si suami baru pulang. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Kalau musim kemarau enak, kita bekerja tengah malam pun oke. Tapi ketika musim hujan, kemudian ada alasan bahwa si suami kehujanan sehingga dia tidak kulak hari ini, maka tentu wanita pun bisa memahami memang keadaannya hujan. Kala itu pun demikian. Suatu ketika setelah tengah malam itu suami berangkat pergi ke pasar, maka setiap jam 2 si suami itu pulang.
Kali ini Simbah tidak mendapat cerita pickupnya ada di mana dan sebagainya. Namun yang jelas setiap jam 2 suami itu pulang, kemudian suami itu mengajak untuk hubungan badan. Sekali, 2 kali dilayani, tidak nampak aneh. Namun yang ketiga, keempat, kelima ketika dilayani baru nampak keanehan. Yaitu seringkali tubuh si suami itu ketika dipegang atau diraba atau bersentuhan antar kulit, rambutnya menjadi kasar. Si istri pun sesungguhnya sudah curiga. Wah, jangan-jangan ini bukan suamiku. Namun karena ya, mohon maaf, berhubungan seksual dengan makhluk seperti itu konon katanya memberikan kenikmatan yang lebih begitu. Sehingga si istri ini tidak kuasa untuk menolaknya. Hingga pada suatu ketika muncul kesadaran bahwa memang itu bukanlah suaminya. Dan hubungan seksual itu berlanjut tidak hanya ketika sadar, namun juga ketika si istri ini tertidur, jadi melalui mimpi. Dan di mimpi itu lebih gila lagi. Bahkan si gendruwo ini menampakkan wujud aslinya. Dan karena sudah ketagihan, maka si istri ini pun melayaninya dengan sukarela. Lambat laun, hal ini kemudian menjadikan si suami curiga. Kok si istriku sering gitu ya, bermimpi yang ya dalam tanda kutip erotis begitu. Kemudian ketika diajak untuk melakukan ibadah berdua, kok sering menolak, ada apa? Ketika ditelusuri ternyata ya itu tadi, ada gendruwo yang sudah ya menjadi pihak ketiga. Dan kemudian si istri ini menerima kehadiran gendruwo itu dengan apa adanya. Lambat laun keluarga itu jadi sering cekcok ya, karena kebutuhan jika tidak terpenuhi. Kemudian memang secara bisnis si suami jadi lancar, jadi jalannya kenceng, duitnya banyak. Tapi dalam hal batiniah menjadi sering berantem. Dalam hal komunikasi menjadi tidak baik. Dan akhirnya diputuskan keduanya berpisah, bercerai. Si suami yang memang masih normal ya, kemudian menikah lagi, dan si istri itu kabarnya hingga sekarang, hingga usianya sudah senja, dia tidak ingin menikah. Karena dia sudah tidak tertarik berhubungan seksual dengan laki-laki. Ini sangat mengerikan kalau menurut Simbah ya. Karena ini cerita nyata, asli, realita, bukan rekayasa. Apakah Simbah pernah menemui hal serupa? Ternyata sayangnya pernah. Jadi ada teman juga. Simbah memiliki teman yang, mohon maaf, istrinya itu terbiasa berhubungan seksual dengan sosok gendruwo. Dan itu terjadi sejak saat si istri ini masih gadis, hingga kemudian menikah, tapi tidak juga dikaruniai anak. Kenapa? Karena setelah beberapa tahun pernikahan, ternyata kondisinya masih, mohon maaf, perawan. Jadi si suami belum berhasil satu kali pun melakukan hubungan seksual dengannya. Nah, bagaimana ya? Udah menikah beberapa tahun tapi masih perawan. Ternyata kendalanya yaitu tadi, sama. Ketika si suami hendak melakukan ibadah begitu ya, ibadah bersama, pasti ada aja gangguannya. Entah tiba-tiba ada suara menggeram di pintu, entah si istri tiba-tiba melotot, marah-marah, entah apa, ada aja. Sehingga akhirnya itu tidak jadi berjalan begitu. Simbah sudah pernah membantu dengan memberi pagaran dan sebagainya, sehingga si sosok gendruwo ini tidak melakukan hubungan seksual melalui mimpi. Seminggu tidak bertemu dengan si gendruwo, wanita ini kemudian bilang ke Simbah, "Mbah, saya sudah seminggu tidak bertemu dengan si gendruwo ini, kok saya kangen. Tolong pagarannya dibuka lagi sehingga saya bisa bertemu dengannya." Itu dilakukan dengan sadar. Aneh ya, aneh, tapi itulah fenomena supranatural. Seringkali tidak bisa kemudian kita logika, tidak bisa kemudian kita nalar, karena itu adalah peristiwa supranatural dan itu ada gitu.
Nama klien tentu Simbah rahasiakan ya untuk menjaga privasi. Akhirnya bagaimana? Hubungan suami istri itu akhirnya juga bercerai, sama seperti cerita sebelumnya. Inilah yang Simbah sampaikan, bahaya. Bahaya banget dampak dari genderuwo ini. Tidak hanya sekedar menggauli gitu ya, pasangan-pasangan atau para wanita, melainkan apabila para wanita itu sudah menikah rawan bercerai. Dan sudah 2 kali Simbah menjumpai kasus seperti itu. Nah, lalu pencegahannya bagaimana, Mbah? Tentu yang pertama pencegahannya adalah sebelum tidur jangan lupa untuk berdoa ya. Kita mohon keselamatan kepada Tuhan. Bagi yang muslim bisa membaca 3 surat kul ya, trikul ya. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, dan kul a'udzu birabbil falaq. Kemudian membaca ayat kursi, syukur-syukur membaca 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Bagi yang sudah parah, terapinya biasanya dengan rutin membaca Al-Jin dan Al-Mulk. Ya, itu. Kemudian biasakan tidur dalam keadaan berwudu. Ataupun ketika memang tidak bisa menjaga wudu dalam tidur, maka biasakan tidur tidak dalam keadaan telanjang ya. Kenapa? Karena kalau Anda tidur dalam keadaan telanjang, kemudian makhluk halus ini melihat Anda, dia juga bisa bangkit nafsu birahinya. Oke, sekiranya itu yang bisa Simbah ceritakan ya. Nah, dalam tema genderuwo kali ini, semoga dapat memberikan pengalaman yang positif, dapat menjadikan manfaat yang baik bagi diri Anda. Kalau ada yang negatif jangan diambil, jangan ditirukan. Mbah, ada nggak cerita lain genderuwo sebagai khodam atau sebagai perewangan manusia? Oh, tentu ada. Sudah jadi selesai Mbak Simbah ceritanya ini, Mbah. Oke, genderuwo sebagai perewangan manusia Simbah pernah menjumpai 2 kali. Yang pertama yaitu genderuwo laki-laki sebagai perewangan praktisi supranatural. Genderuwo adalah sosok yang seringkali diremehkan karena dianggap jin kebon. Memang popularitasnya tidak sekeren naga, tidak sekeren macan ya, tidak sekeren pendekar, tidak sekeren leviatan, tidak sekeren yang lain-lain lah. Banyak sekarang jenis-jenis khodam perewangan yang dipasarkan. Tapi tahukah Anda bahwa genderuwo yang sering diremehkan ini seringkali menjadi pegangan pribadi seorang praktisi yang sudah membuka jasa dari dulu. Kenapa? Karena genderuwo sebagai sosok yang diremehkan mudah menelusup, mudah menembus barrier yang dimiliki karena dianggap remeh. Padahal yang berbahaya bukan genderuwonya, melainkan energi ledakan yang dipersiapkan, yang dipersenjatai, yang dibawa oleh genderuwo tersebut untuk menyerang targetnya. Ini juga salah satu taktik ya, strategi dalam bertempur, bahwa kirimkan anak-anak untuk maju berperang, tapi persenjatai dengan bom nuklir sehingga dia tidak akan dicurigai. Sama halnya dengan genderuwo sebagai jin kebon yang sering diremehkan, maka kirimkan genderuwo saja untuk menyerang, tapi persenjatai dia dengan energi ledak yang hebat, sehingga ketika dia sudah berhasil menyusup masuk ke markas musuh, dia bisa mengenai target dengan tanpa dicurigai. Mengerikan ya, itu taktik. Yang kedua ada lagi genderuwo wanita. Jadi genderuwo tidak hanya laki-laki, tapi juga ada genderuwo wanita. Sama seperti genderuwo laki-laki, genderuwo wanita ini memiliki daya pikat, daya asih yang tinggi. Dia juga memiliki kebutuhan seksual yang tinggi, sebagaimana genderuwo laki-laki. Cerita berangkat dari seorang laki-laki, sebut saja si A, yang punya perewangan genderuwo wanita. Si A ini daya pikatnya sangat tinggi sehingga menjadi legend atau terkenal di masanya. Bagaimana tidak? Setiap si A ini berkenalan dengan wanita,
wanita selalu terpikat hingga mau diajak tidur bersama. Kok bisa semudah itu? Ternyata ada unsur genderuwo ini memanipulasi otak, memanipulasi fungsi otak dari si target. Memang makhluk halus itu tidak bisa merusak fisik, tapi dia bisa merusak fungsi fisik. Otak manusia tidak kenapa-napa ketika diganggu genderuwo, tapi fungsi otaknya yang bisa mikir dengan normal itu jadi terganggu ketika dia dirasuki oleh genderuwo ini. Halus sekali permainannya. Lalu apa benefit bagi si genderuwo ini melakukan hal itu, membantu si A mendapatkan banyak wanita? Ternyata si genderuwo ini doyan berhubungan seksual. Ketika si A ini kemudian berhubungan seksual dengan wanita yang digaetnya, maka si genderuwo ini akan masuk ke tubuh si wanita tadi dan ikut menikmati hubungan seksual bersama si A ini tadi. Ya bagi A itu benefit, keuntungan, karena dia bisa mencicipi banyak wanita. Dan bagi si genderuwo itu juga benefit, keuntungan, karena dia bisa menikmati hubungan seksual dengan si A meskipun melalui tubuh wanita yang berganti-ganti. Ini pengalaman nyata. Itulah kenapa sebetulnya memiliki khodam perewangan itu diperlukan sikap yang dewasa, diperlukan pemahaman yang dewasa. Jangan seperti anak kecil. Karena ketika pemilik khodam itu tidak dewasa, maka seringkali akan rawan untuk disalahgunakan. Khodam itu seperti senjata api. Ketika yang memiliki atau memegangnya tidak bertanggung jawab, maka dia akan memakan korban, akan melukai baik dirinya sendiri maupun orang lain. Itulah kenapa sebelum memiliki senjata api ada banyak tes. Khodam perewangan pun sesungguhnya ya sama, seperti itu juga. Ketika Anda tidak bijak dalam menggunakannya, maka akan melukai baik diri Anda sendiri maupun orang lain. Itu terakhir yang bisa Simbah sampaikan, Simbah ceritakan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di cerita Simbah selanjutnya.